keduanya lalu wakil kedua ini Pak Rahmat. Nah ini rumahnya kemudian Pak Rahmat ini rumahnya ada di Ponorogo kosong mana asal bekasnya terus ini kepala sekolah. Yang sekretaris satu belum sampai. Pak Nato, lalu sekretaris juga ini Pak Slamet. Pak Slamet, Asto kepala sekolah tinggalnya ada di Perdagangan. Kemudian yang lain ini kepala gangnya istilahnya ini Pak Hadis. Kemarin Pak kebetulan beliaunya ada di bidang lalu Pak Mulyadi ini Perwira Pak Bawah beliau sebagai yang hukum. Lalu sebelahnya Mas Hedi ini ngastonya di SMA Sigalo. Tapi rumahnya sekarang ada di Tambakan karena rumahnya tidak pindah Pak. Kalau sekarang sudah menetap tidak mentah lagi. Lalu yang berikutnya ini Mas Toto kepala SMP Pak. Kebetulan tempatnya tugasnya di atas tapi tinggalnya ada di Padepokan. Nah ini yang satu Putri bendahara saya. Ini tadi turun ya Bu? Tadi bablasan dari PGRI belum pulang. Iya turun dari pagi. Kemudian jadi nggak apa-apa Mas Bowo. Ya ini Mas Bowo. Ini kepala MTS Pak. Ini campur. Kepala MTS tugasnya di MTS Rakit tapi rumahnya Buluwang nih Mas ya. Bawang depan RSI. Lalu yang tengah monggo Sulastri ini dari Wonosobo Pak tadi. Karena tugasnya di Banjar tapi tinggalnya di Wonosobo. Lama dia ada di Bakur Pak, kepala sekolah di Bakur. Kemarin katanya kepingin jadi pengawas. Sudah keturutan Pak. Sekarang ada di bawah dengan Pak Mulyadi. Nampaknya agak dekat Pak. Dan ini yang pakai kopiah. Ini Pak Mahadi. Itu hanya kopiahnya saja Pak. Dia kebetulan di bidang iya badan usaha. Ini agak jauh Pak. Rumahnya ada di Pagentan, Babadan. Ini nanti insya Allah kondur Babadan. Tapi kelihatannya setan aja udah takut Pak. Kemudian Pak Parto. Pak Parto. Kalau Pak Mahdi kepala sekolah di Pagentan, kemudian Pak Parto kasih kurikulum yang ada di Dinas Pendidikan, rumahnya dekat dan tambahkan. Kemudian yang satunya sebelahnya Pak Mas Duki, kepala SMP 1 sini. Jadi ya barangkali nanti itu Pak ingin apa kan mungkin 2 tahun 3 tahun. Tapi beliau memang menjaga sebagai kepala sekolah di sini. Itu kalau itu lah sisi
bidang kerohanian. Kalau pakai kopiah ya pas lah. Pindahnya ditambahkan juga. Kemudian yang satunya, sudah sembuh. Nah ini, siapa? Pak Joko. Mas itu Pak, jadi keliling-keliling sama Bapak. Nah, Pak Joko ini tugasnya di SMP 2, kepala sekolah SMP 2, tapi kegiatan di organisasi yang bersangkutan sebagai aktif atau pengusaha. Yang lain ada 3 tadi yang sudah mohon izin karena kebetulan ada kegiatan yang bersama. Kemudian berikutnya kehadiran kami bersama dengan teman-teman tentunya ingin saya sudah memperkenalkan dulu, lalu yang berikutnya kami bersama tanggal 5 Juli besok mau Matur nuwun Mas. konferensi kerja kegiatan kegiatan organisasi setiap tahun untuk bisa evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan bagaimana persiapan kegiatan. Insyaallah yang dimiliki oleh peserta sekitar 150 terdiri dari 20 kecamatan, masing-masing kecamatan kami dan 5 orang. Kemudian cabang khusus ada 2, cabang khusus dinas pendidikan dan cabang khusus dari lalu dari Semarang. Nah, misalnya tanggal 5, sebetulnya kami kemarin kalau bisa ya tanggal sebelum tanggal 5, tapi beliau nampaknya bisa tanggal 5 karena Pak Mufti kemarin sampai ke tanggal 30, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 nampaknya bisa. Dan itu insya Allah beliau hadir untuk bisa menghormati kegiatan dan saya mohon kiranya Bapak sampai ke tanggal 10 karena kan bukan jam 9 sampai dengan jam 10 ada satu tidak ada atau kalau kok ada kegiatan ya ada selama kita insyaallah kami tanggal 5 harinya hari Selasa, kemudian nanti waktunya jam 9 sampai dengan insyaallah teman-teman selama Bapak melaksanakan tugas di Badan Negara yang mendapat tugas dari Pak Gubernur, insyaallah teman-teman yang siap membantu tugas Bapak. Kita Bapak memang membutuhkan kaitan dengan kegiatan khususnya dalam pembangunan khusus Bapak. Bapak saya kesini dalam rangka mengisi. Terima kasih sekali Bapak telah mengisikan waktunya untuk bisa menerima kami ya kan. Ya, mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini menjadikan komunikasi atau silaturahmi menjadi mempererat dekatkan Bapak selaku yang dikeluarkan dari pemerintah daerah dan kami bersama-sama. Itu banyak yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih. Seterusnya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosial rekan-rekan dari PGRI. Yang pertama saya terima kasih sudah mau kita bisa bertemu pada malam hari ini dan bisa tadi sampaikan sudah berkait dengan kami mohon maaf dan siap menjadi backup. Kami matur nuwun Pak, tapi intinya kalau kami pasti akan tanya dengan PGRI karena semuanya kan pendidikan itu kan permasalahannya yang sangat kompleks dan fokus sekarang itu kan ya mau tidak mau pembangunan sumber manusia kan kita sepakat terkait permasalahan pendidikan tentu saja yang tahu kan adalah teman-teman dari kalangan guru,
Ya jangan bosan, saya akan berkonsultasi terus sama Pak Agung, sama Bapak Nur ya. Bagaimana kita melakukan pendidikan kita kasih tahu yang paling penting ya dalam pembangunan maupun kemudian kami juga berharap nanti dari kementerian kami malah mendapatkan masukan yang positif apa yang kami perlu kami ambil kebijakan dan melakukan kegiatan supaya betul-betul bisa diimplementasikan dan betul-betul untuk mendorong mungkin kami awalnya kami buat Pak, tapi kita diskusikan aja Pak ya, santai aja Pak. Kalau pendidikan itu gimana Pak di Banjarnegara yang masih bermasalah ataupun yang harus kita patuhi aja? Iya, terima kasih Pak. Jadi ada beberapa hal yang bersama kami juga menjadi pembahasan. Betul, Pak. Yang kedua saya mohon maaf, yang tanggal 5 itu betul-betul kami nggak bisa Pak, karena ada dua kegiatan yang tidak bisa kami kerjakan. Yang pertama itu ada undangan dari KPK terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Ya tanggal 5 saya bilang. Kemudian yang kedua adalah undangan dari ulang tahun Bayangkara di Semarang. Nah, mohon maaf daripada saya bilang biasa siap-siap, tapi ternyata tidak bisa. Saya mohon maaf kalau pada tanggal itu mungkin kami tapi lain waktu kami siap. Mohon maaf, saya mungkin ya Pak nanti ya atau kita juga mungkin di KPK. Kami minta dinas pendidikan sama pemerintah Ya. surat atau Mohon maaf, mungkin. Jadi monggo Pak. Jadi kaitan dengan pendidikan, memang dulu waktu kita dulu namanya bukan rata-rata lama sekolah, dulu namanya istilahnya itu KPK, angka partisipasi kasar dan itu waktu itu Bapak kita itu kesulitan tahun 2006 kalau tidak salah. Kemudian kita coba mengadakan komunikasi dengan Jakarta. Kebetulan ada di Banjar ada Profesor Dr. Wakil yang Pak Wakil itu jadi sekretarisnya. Pak Wakil punya adik di Kementerian. Waktu itu kami memanfaatkan diri bersama. Kalau tidak salah selama 3 tahun kita diberi bangunan USD unit sekolah USD itu kalau nggak salah ada 15 waktu itu. Karena kami melihat anak-anak itu memang kondisinya banyak yang belum bisa untuk mendapatkan. Kemudian setelah ada program baru namanya SMP Sapal, kita mencoba untuk memperolehnya. Kemudian dari apa yang sudah kita lakukan, alhamdulillah ada peningkatan. Kemudian dari APK itu, angka partisipasi kasar, lalu pemerintah merubah dan namanya rata-rata lama belajar. Ya, masalah sekolah. Iya, rata-rata lama sekolah. Nah, ternyata rata-rata lama sekolah, pengertian persepsi mereka itu kan usia 7 tahun. Ya. Tidak, usianya 15 tahun ke atas yang tidak sekolah. Sekarang mulai 2 tahun yang lalu jadi 25 tahun ke atas. Kalau seperti itu kan banyak anak yang memang dari itulah yang jadi masalah. Maka waktu itu kita mencoba memperkuat kita kembangkan lewat PKBM. Ini salah satu kondisi yang kemudian yang juga barangkali ini nanti bahkan kami Pak SD kalau nggak salah minus kepala sekolah jumlahnya Ya. apa itu masalahnya? Sebetulnya udah lama dia tidak tertarik karena apa? Di SD 1 nggak ada, di 5 tidak ada. Yang kedua, kepala sekolah luar biasa bertanggung jawab.
Sementara kondisi yang seperti itu, perbedaan penggunaan tunjangan itu hanya sedikit Pak. Ya. Kalau tidak salah kepala sekolah tunjangannya 125 potong pajak. Satu hafal Pak, makanya itu hafal dari mana saya tahu persis. Nah, ini kemarin kita bincang-bincang, andai kata saya hitung itu, andai kata itu jadi istilahnya itu dinaikkan menjadi 500 itu ternyata nggak bisa dilakukan. 1 tahun itu hanya digambarkan gitu. Ya istilahnya biar kepala sekolah itu apa ya, ada ya wajar lah kalau saya capek itu ya tanggung jawab saya. Karena di dalam ada inspektorat yang harus menghadapi, ada pemeriksaan harus menghadapi. Nah itu yang sering terlontar di hadapan teman-teman itu kepala sekolah buat kesel dan lain seterusnya. Jadi yang akan akan maju kelihatannya jadi udah lain dengan di SMP ini. Kalau sekolah SMP kan beda gitu. Iya, kemudian ya Naik dari 500 atau naik tambah 500 Pak? ya kalau syukur Sih tambah 500. tapi kan kemarin gini aja, kalau misalnya tambah 500 syukur, tapi kalau bisa jadi 100 sekian menjadi 500, saya kira Pak Mahadi ya pulang nanti akan Berseri-seri. Jadi kantor matur nuwun, makanya ya berkaitan yang kedua ya. Ini sudah dipikir oleh Pak Abu. Aku kemarin sudah menentukan di awal nanti kami bahan ya kami kalau memang kemarin sudah diskusikan bahwa ketika menarikan kepala sekolah ya kalau menyebabkan kepotongan berapa tahun 100. hanya salah satu upaya ya dan juga kami bahkan nanti insya Allah insya Allah rekomendasi itu tetap keluar Pak. Rekomendasi yang besok itu tetap keluar, hanya sudah ditanggapi dan ditindaklanjuti. Semoga anggarannya yang perubahan potensi pendapatannya juga cukup tinggi. Semoga bisa jadi ya nanti kita naikkan pada saat kalau tidak itu tapi kita paksakan perubahan. Insya Allah kita sama-sama. Ya namanya dari kalau gajinya cuma 125 ya bebannya juga besar. Teman-teman itu lah kalau sekolah kalau sedikit kok ya percuma gitu ya. Semoga Pak menambahi juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Respon dari satuan pendidikan dari SD dan SMP untuk melaksanakan kurikulum merdeka walaupun itu pilihan opsi, tapi respon 98% satuan pendidikan negara memilih opsi yang paling tertinggi yaitu kurikulum. Kemudian juga respon dari guru-guru dalam hal ini memang kebijakan Kementerian Pendidikan ini benar-benar sekarang kurikulum merdeka titik beratnya yaitu pada kemampuan kepemimpinan dari guru dan kepala sekolah, sehingga kebijakannya yang untuk guru yaitu memberikan kebijakan guru pemuda kota ini diperbarui seleksi yang cukup panjang. Kemudian juga terkait dengan satuan pendidikannya yaitu kebijakan sekolah pilihan. Sekolah pilihan itu ditentukan bukan dari sisi fasilitas sarana prasarana tidak, tetapi dari sisi performa penampilan dari sekolah-sekolah itu juga secara
karena apa? Dua variabel yaitu lama sekolah kita pada posisi nomor urut 35 di Jawa Tengah. Indeks kita ya, 6,75 tahun. Artinya SMP kelas 1 tidak selesai. Karena itu kita pada posisi 35. Kemudian harapan lama sekolah kita pada indeks 11,46. Posisi kita di nomor urut 3. Kebijakan kami sudah menyiapkan konsepnya Bapak, yaitu kami tadi Pak Bapak betul salah satu yang paling efektif untuk meningkatkan UPM karena tadi usianya adalah usia 25, yaitu melalui kesetaraan KBM. Kita sudah memiliki 20 KBM dan saya sudah beberapa kali bertemu dengan Bapak KBM. Dari sisi dukungan fasilitas, kemudian tenaga pengajar dan semangatnya, kami percaya kalau itu kepercayaan, insya Allah itu akan memberikan kepercayaan kepada KBM. Karena itu kami berhubungan terkait dengan KBM. Dan di sisi lain yang kepala sekolah, ini memang saya hadir di koran 5 Januari. Saya banyak menerima keluhan, curhatan terkait dengan kenapa jabatan kepala SD sangat-sangat tidak menarik. Kemudian kami diskusi internal, ya waktu itu kita rumuskan, dan alhamdulillah waktu Bapak Bupati meresmikan studio TV streaming di Bukit sampaikan Bapak terkait dengan yang tadi Bapak Bupati sudah aku bikin kelelahannya, analisanya bagaimana. Alhamdulillah kami sudah menyiapkan jelas ini tidak menyebut nominalnya dulu ya. Kami juga Pak Bupati sudah tadi sudah mengisyaratkan sinyalnya hijau. Jadi insya Allah ya, semoga itu bisa memberikan apa ya paling tidak semangat baru lah jajaran sekolah. Dan insya Allah juga di tahun ini sampai dengan Desember kami sudah melakukan istilahnya identifikasi ada 104 kekosongan kepala SD Pak. Kami kemarin juga menentukan formil jelas, kami kumpulkan. Kami motivasi kami dorong, walaupun situasinya belum ideal dari sisi tunjangan, tapi kami mohon para formil cam kekosongan 104 kepala SD ini untuk dipenuhi. Insya Allah nanti pada saatnya kami bisa seleksi kami mengisi kekosongan 104 kepala sekolah SD ini yang bisa memenuhi tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung berarti batinannya kuat itu Pak. Kalau PGRI soal bapak belum beda kan? Ya moga-moga apa yang kita rencanakan ya paling tidak memuaskan. Dan masyarakat bukan anak pemuas ya Pak. Ya. Apa jabatan kepala sekolah di SD bisa menarik lagi walaupun mungkin kalau dibilang kurang ya masih kurang ya Pak ya. Bukan sama. Kurangannya silakan 108. Tapi tunjangannya mereka lebih baik itu. Iya, karena merasa mungkin kaitan dengan apa yang harus dilaksanakan berat gitu. Saya kan kemarin baru mengadakan rapat dengan saudaranya dan Kalau tidak salah usulannya Pak Agung itu SD SMP ya? SMP saya masukkan biar adil lah ya. Protes nih Pak Joko. Pak Joko protes ya. Anak tiri ya. SMP Pak Joko. Mas Budi, SMP Mas Budi loh ya. Sudah Pak, itu ya diskusi kami apa yang kita yang SD-nya berdampingan dengan MTS. Ini suka tidak suka deh. Kalau saya juga di beberapa tempat kita terakhir kami lebih ada mata-mata YouTube.
terakhir karena ada apa ya seperti dinamika SD1 Banjarmangu itu ya. Cukup Dik, teman-teman Dik. Dik, terima kasih. Kami mohon pamit karena ini jauh-jauh yang kota